Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Media Putri dengan NIM C1C019045. Pada hari ini saya akan memaparkan materi mengenai akad lain-lainnya. Yang pertama yaitu akad swap. Swap menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, dan penghindaran atau transaksi jual beli. Swap adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta asing yang lain. Transaksi ini bisa dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun dengan mata uang yang tidak sejenis. Berikut sumber hukum swap. Jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualan sekehendakmu dan dilakukan secara tunai. Kemudian rukun dan ketentuan syariah. Yang pertama, pelaku baik penjual maupun pembeli harus cakap dan sudah baligh. Yang kedua, objek akad dengan ketentuan nilai tukar atau kurs harus diketahui oleh kedua pihak. Kemudian valuta asing harus dikuasai oleh penjual dan pembeli sebelum kedua belah pihak berpisah. Kemudian apabila mata uang atau valuta asing tersebut dalam jenis yang sama, maka harus sama nilainya meskipun dalam bentuk yang berbeda. Kemudian dalam akad swap tidak diperbolehkan ada khiyar bagi pembeli. Kemudian dalam akad swap tidak diperbolehkan adanya tenggat waktu dalam penyerahan mata uang, karena akad swap akan dinyatakan syah apabila penguasaan dilakukan dengan tunai dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam. Kemudian yang ketiga, ijab kabul atau serah terima merupakan pernyataan dan ekspresi yang saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Selanjutnya yaitu akad wadiyah. Wadiyah merupakan simpanan barang atau dana kepada pihak lain yang bukan merupakan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiyah adalah akad penitipan barang atau dana dari suatu pihak ke pihak lain dengan catatan barang atau dana tersebut dapat diambil kapanpun oleh sang pemilik. Jenis akad wadiyah yang pertama, terdapat dua jenis akad wadiyah menurut PSAK 59, yaitu wadiyah amanah dan wadiyah yad amanah. Kemudian sumber hukum. Dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Rukun dan ketentuan syariah. Yang pertama, pelaku baik pemilik maupun penyimpan barang harus cakap dan baligh serta mampu menjaga barang wadiyah. Objek wadiyah merupakan barang yang akan dititipkan setelah sebelumnya disebutkan secara jelas keadaan barang yang bersangkutan. Ketiga, ijab kabul atau serah terima merupakan pernyataan kerelaan antara kedua belah pihak. Kemudian yang selanjutnya yaitu akad wakalah. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah dalam pembelian barang terjadi di mana seorang mengajukan calon atau menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya dalam membeli barang. Sumber hukumnya Al-Quran, maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Quran Surah 18 ayat 19. Rukun dan ketentuan syariah. Pelaku, pihak yang memberi kuasa dengan syarat pemilik syah dari barang yang diwakilkan, orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu. Pihak yang diberi kuasa dengan syarat harus cakap, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Kedua, objek yang dikuasakan diketahui dengan jelas orang yang diwakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dapat diwakilkan menurut syariah Islam, manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai, kontrak dapat dilaksanakan. Yang ketiga, ijab kabul. Serah terima ijab kabul. Serah terima merupakan pernyataan dan ekspresi yang saling rela antara kedua pihak bila transaksi. Kemudian akad al-kafalah. Akad al-kafalah merupakan perjanjian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua dan pihak yang ditanggung. Sumber hukumnya, dan dia Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya Maryam. Quran Surah Ali Imran ayat 37. Rukun dan ketentuan syariah. Yang pertama, pelaku yang terdiri dari pihak penjamin dengan syarat baligh dan berakal sehat, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut. Kemudian pihak yang
berutang dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin, dikenal oleh penjamin, kemudian pihak orang yang berpiutang diketahui identitasnya, dapat hadir dalam waktu akad, berakal sehat. Kemudian yang kedua, objek penjamin merupakan tanggungan pihak yang berutang, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan utang yang mengikat, harus jelas nilai jumlah dan spesifikasinya, kemudian tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, ijab kabul atau serah terima merupakan pernyataan dan ekspresi yang saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Selanjutnya yaitu Qardul Hasan. Qardul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah, tidak ada riba. Pinjaman qard bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Sumber hukum, dan jika ia orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyerahkan sebagian atau semua utang, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Rukun dan ketentuan Qardul Hasan. Yang pertama, pelaku baik pemberi dan penerima pinjaman harus cakap dan baligh. Kemudian yang kedua, objek akad. Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya. Pemimpinnya diwajibkan membayar pokok pinjaman sesuai waktu yang ditentukan dan tidak diperbolehkan diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjaman. Apabila memang peminjam mengalami kesulitan, maka waktu peminjam dapat diperpanjang, namun apabila peminjam lalai maka dapat dikena denda. Kemudian yang ketiga, ijab kabul atau serah terima merupakan pernyataan dan ekspresi yang saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Kemudian selanjutnya yaitu akad al-hiwalah. Hawalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabarung, yang bertujuan untuk saling tolong menolong untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jenis akad hiwalah, macam-macam hawalah dalam pelaksanaannya. Hawalah ada dua, yaitu hawalah mutlaqah dan hawalah muqayyah. Kemudian ditinjau dari segi objeknya, hiwalah dibagi dua, yaitu hawalah al-haq dan hawalah ad-din. Dasar hukumnya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Yang mampu atau kaya, terimalah hawalah itu. Kemudian selanjutnya yaitu akad al-ran. Ran artinya adalah tetap, kekal, dan jaminan. Akad ran dapat diartikan sebagai perjanjian pinjaman dengan barang jaminan atau barang gadai dapat dikembalikan pada saat utang lunas. Hal ini berguna agar pemberi pinjaman lebih percaya pada yang meminjam. Sumber hukumnya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Rukun dan ketentuan. Pelaku akad yang terdiri dari pihak yang menggadaikan dan pihak yang menerima gadai, keduanya harus cakap dan baligh. Objek akad berupa barang yang digadaikan dan utang. Syarat barang gadai adalah barang dapat dijual dan nilainya seimbang, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, tidak terkait dengan orang lain. Sedangkan utang dengan syarat, yaitu peminjam wajib mengembalikannya kepada pemberi utang. Utang dapat dilunasi dengan barang gadai serta utang harus jelas. Kemudian yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Baiklah, sekian pemaparan materi saya pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.